والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Melanjutkan pembahasan tentang syarat dan jawab, syarat dan jawab syarat pada pelajaran yang ke-15 ya. Sekarang pembahasan yang berikutnya masih terkait dengan syarat dan jawabnya pada halaman 123 ya. Disebutkan di sini pada pembahasan ini, arafta fi darsi sabiqi, arafta fi darsi sabiqi anna jawab syarti yaqtarinu bil fa'i fi mawadhi'a. Ya, engkau telah mengetahui, ya, arafta, engkau telah mengetahui, mengenali fi darsi sabiqi pada pelajaran yang lalu, yang telah lewat, yang telah as-sabiq, yang terdahulu. Jadi pada pelajaran terdahulu, anna jawab syarti, bahwasanya jawab syarat, ya, jawab syarat yaqtarinu bil fa'i, itu bersambung dengan fa, bersambung atau dihubungkan dengan huruf fa, ya, fi mawadhi'a, pada beberapa tempat. Ya, jadi pada pelajaran terdahulu, pada pelajaran yang sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya jawab syarat itu bersambung dengan fa, dengan huruf fa pada beberapa tempat. Minha, di antaranya. Jadi min di sini bermakna tab'id, artinya menunjukkan bagian. Ba'du dengan dhad, ya, bukan dengan dal, bukan ba'du tapi ba'du, artinya menunjukkan bagian. Jadi bukan min yang bermakna dari, yang menunjukkan awalan, minal baiti, dari rumah, bukan seperti itu. Tapi minha, ya, maknanya di antaranya, sebagian dari tempat-tempat tersebut. Ya, artinya min di sini menunjukkan bagian, ya. Ya. Jadi minha, di antaranya. Kalau disebut di antara kan berarti sebagian, ya, menunjukkan bagian, bukan keseluruhan, tapi sebagian. Jadi minha, di antaranya, di antara tempat-tempat di mana jawab syarat itu bersambung dengan fa adalah sebagaimana yang disebutkan kemarin dalam pelajaran sebelumnya. Awalan, yang pertama, ayyakuna jumlatan ismiyatan. Ayyakuna jumlatan ismiyatan. Jadi jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Ya. Seperti kemarin dicontohkan apa? Pada pelajaran kemarin. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Itu fa inni qarib. Inni qarib itu jumlah ismiyah sebagai jawab syarat, maka dihubungkan dengan fa inni qarib. Kemudian tempat yang lain, sanian yang kedua, ayyakuna fi'lan thalabiyan. Jadi jawab syarat itu berupa fi'al thalabi. Jawab syarat itu berupa fi'al thalabi. Wa min anwa'i thalabi, dan di antara, min ini juga bermakna bagian, tab'id atau ba'du, ya, sebagian. Jadi di antara jenis-jenis tolab, ya, berarti yang disebutkan ini baru sebagian, ya, dari jenis-jenis tolab. Berarti apa? Di sana masih ada beberapa jenis tolab yang lain, tetapi belum disebutkan di sini. Ya, di lain waktu, insyaallah. Wa min anwa'i tolabi, di antara jenis-jenis tolab, al-amru, amr,
yakni menunjukkan perintah. Wan nahyu, nahi, yakni menunjukkan larangan. Wal istifhamu, dan istifham, yakni pertanyaan, menanyakan sesuatu atau meminta penjelasan. Ya. Ini di antara jenis-jenis pola amr, nahi, dan istifham. Contohnya bisa dilihat pada pelajaran sebelumnya. Masing-masing sudah ada contohnya. Jadi ini di antara tempat-tempat di mana jawab syarat itu bersambung dengan fa yang sudah disebutkan pada pelajaran terdahulu. Nah, kemudian di sini ditambahkan lebih lengkapnya. Dilanjutkan ya. Nadhkurul ana baqiyatal mawadhi'i. Nadhkurul ana baqiyatal mawadhi'i. Kami sebutkan sekarang, ya, nadhkurul ana, kami sebutkan sekarang baqiyatal mawadhi'i, ya, sisa atau apa? Ya, tempat-tempat yang lain sisanya. Sisa dari tempat-tempat tersebut, tempat-tempat di mana jawab syarat itu bersambung dengan fa. Jadi di sini disebutkan secara lengkap. Selain dari 2 tempat tadi, masih ada beberapa tempat yang lain yang disebutkan di sini. Tadi yang pertama berupa jumlah ismiyah, yang kedua berupa fi'il thalabi, kemudian sisanya yang lain tempat-tempat tersebut yakni salisan, yang ketiga ayyakuna fi'lan jamidan. Ayyakuna fi'lan jamidan. Jadi jawab syarat itu berupa fi'il jamid. Jawab syarat berupa fi'il jamid. Apa yang dimaksud dengan fi'il jamid? Yakni fi'il yang tidak mengalami perubahan, hanya ada satu bentuk saja, yakni yang dimaksud dia hanya mempunyai bentuk fi'il madhi saja, atau mungkin fi'il amr saja. Artinya kalau tadi dikatakan dia hanya mempunyai bentuk madhi saja, ya, dia tidak mempunyai bentuk mudhari' dan juga tidak mempunyai bentuk amr. Jadi fi'il itu tidak bisa dibentuk menjadi mudhari' dan tidak bisa dibentuk menjadi amr. Artinya dia hanya bentuk madhi saja. Ini ada fi'il yang semacam ini. Dan jumlahnya memang sedikit, sangat sedikit. Mungkin bisa dihitung. Fi'il jamid. Ya. Lawannya, ya, lawan dari fi'il jamid itu disebut dengan fi'il mutasarrif. Ya. Mutasarrif. Artinya fi'il yang bisa ya mengalami tasrif, mengalami perubahan dari madhi menjadi mudhari', menjadi amr. Nah, itu disebut dengan fi'il mutasarrif. Seperti ya fi'il pada umumnya, kebanyakan fi'il, ya, mayoritas fi'il itu termasuk mutasarrif. Jadi bisa berubah dari bentuk madhi menjadi bentuk mudhari', menjadi bentuk amr. Ya, misalkan kataba yaktubu uktub, atau kana yakunu kun, ataupun yang lainnya. Ya, hampir semua fi'il, banyak sekali. Ya, adapun ini fi'il jamid, ya, fi'il jamid tadi fi'il yang tidak bisa berubah, tidak mutasarrif, tidak mengalami perubahan. Artinya hanya mempunyai satu bentuk saja. Kalau dia madhi, ya hanya madhi saja. Nah, salah satu atau contoh dari fi'il jamid adalah laisa. Ya, laisa. Ya, kalau secara makna menunjukkan nafi, ya, laisa itu menunjukkan makna nafi. Adapun secara lafaz dia termasuk fi'il jamid. Artinya dia hanya punya bentuk madhi saja. Jadi laisa ini bentuk fi'il madhi. Dan dia tidak punya bentuk mudhari' dan juga bentuk amrnya. Ya, laisa di bentuk mudhari' tidak ada, tidak bisa.
Tidak kemudian menjadi apa, misalkan apa, yal yasu atau yal yisu atau semisalnya, tidak. Tidak demikian, tidak ada lafaz tersebut dalam bahasa Arab. Dalam ucapan orang Arab tidak ada. Jadi laisa ya hanya bentuk laisa, artinya hanya bentuk madhi saja. Tidak punya mudhari', tidak punya amr. Nah ini, yang semacam ini disebut dengan fi'il jamid. Ini contohnya laisa. Nah, ketika jawab syarat itu berupa fi'il jamid, maka dia wajib harus ya bersambung dengan fa. Contoh, man ghasyana, di sini disebutkan nahwu, contoh, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari kami. Man di sini sebagai ism syarat, ghasya fi'il syarat, kemudian jawab syaratnya laisa minna. Laisa minna. Laisa ini sebagai jawab syarat ya, berupa fi'il yang digunakan berupa fi'il jamid. Laisa fi'il jamid. Ya, karena berupa fi'il jamid maka dia wajib bersambung dengan fa sehingga menjadi fa laisa minna. Ini tempat yang ketiga. Berikutnya rabi'an yang keempat. Tempat yang keempat yang tadi wajib ya jawab syarat bersambung dengan fa. Ayyaqtarina bi qad. Ayyaqtarina bi qad. Ya, jadi jawab syarat itu bersambung dengan qad. Ya, jawab syarat pada kalimat yang menjadi jawab syarat dia bersambung dengan lafaz qad. Ya. Nahwu contoh. Wa may, dalam ayat disebutkan wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'allaha wa rasulahu, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar, yang agung. Baik. Ya, di sini dalam ayat ini man ism syarat, kemudian fi'il syarat yuti'allaha itu sebagai syaratnya. Kemudian jawab syaratnya pada kalimat qad faza fawzan 'azima. Ini qad faza. Ini yang pokok ya. Nah, di sini jawab syaratnya bersambung dengan qad. Qad faza. Ya, kalau aslinya jawab syarat ya pada kalimat faza, kemudian dia bersambung dengan qad menjadi qad faza. Nah, karena jawab syarat ini bersambung dengan qad, maka dia juga kemudian wajib bersambung dengan fa sehingga menjadi faqad faza. Ini. Jadi aslinya faza kemudian bersambung dengan qad untuk makna tahqiq ya dalam ayat ini. Untuk makna penegasan, qad di situ untuk menunjukkan makna penegasan. Kemudian karena bersambung dengan qad, maka jawab syarat ini wajib bersambung dengan fa. Ya, ini sehingga menjadi seperti ini dalam ayat ini, faqad faza ya fawzan 'azima. Berikutnya, khamisan yang kelima. Ayyaqtarina bi man nafiyati. Ya, jawab syarat itu bersambung dengan ma nafiyah. Ya, ma nafiyah. Jadi ma yang bermakna nafi, yang menunjukkan makna nafi, menidakkan, meniadakan. Ini. Nahwu contoh dalam kalimat ini, mahma takun az-zurufu fama akzibu. Mahma takunil zurufu fama akzibu. Bagaimanapun keadaan yang ada, az-zuruf dalam kalimat ini bermakna keadaan, kondisi atau situasi. Jadi bagaimanapun keadaan yang ada, fama akzibu, maka aku tidak akan berbohong.
Nah, di sini perhatikan mahma ism syarat, takun az-zurufu sebagai fi'il syarat, ya. Takun ya itu fi'il syaratnya. Kemudian jawab syaratnya pada kalimat akdzibu. Ya. Akdzibu pada asalnya ya itu sebagai jawab syarat. Nah, ini didahului atau dimasuki atau bersambung dengan ma nafiyah. Ya, bersambung dengan ma nafiyah. Ya, untuk menafikan kalimat tersebut menjadi ma akdzibu. Ma akdzibu. Saya tidak berbohong. Ya, ma akdzibu. Ini jawab syarat bersambung dengan ma nafiyah. Ya, akdzibu fi'il mudhari'. Ya. Dulu pernah dibahas fi'il mudhari' itu bisa dinafikan dengan ma. Tetapi apa? Untuk makna atau untuk penggunaan hal, untuk waktu saat itu, saat diucapkan. Jadi boleh ataupun bisa fi'il mudhari' itu dinafikan dengan ma. Tetapi ketika dia dinafikan dengan ma, dia menunjukkan makna untuk hal, untuk waktu saat itu, saat diucapkan. Atau sekarang ketika kalimat itu diucapkan. Artinya tidak lagi terkandung makna untuk akan datang sebagaimana makna asal dari fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' kan ada beberapa makna ya terkait dengan waktu. Bisa untuk menunjukkan waktu sekarang atau hal ketika kalimat itu diucapkan, atau bisa pula menunjukkan waktu untuk akan datang, atau bisa pula menunjukkan perbuatan yang biasa dilakukan. Itu diantara makna fi'il mudhari'. Nah, ketika fi'il mudhari' itu dinafikan dengan ma, maka dia khusus untuk makna hal, makna sekarang atau saat diucapkannya kalimat tersebut. Jadi tidak lagi terkandung makna untuk akan datang atau kebiasaan, tidak. Tetapi untuk menunjukkan waktu, tadi makna untuk waktu sekarang atau saat diucapkannya. Secara umum, untuk menafikan fi'il mudhari' dengan la nafiyah. Secara umum atau biasanya, itu dengan la nafiyah. Itu kembali ke makna mudhari' tadi. Ada beberapa makna tadi ya. Kalau dengan la nafiyah. Tapi kalau dinafikan dengan ma nafiyah, maka dia khusus digunakan untuk hal, untuk waktu saat diucapkannya kalimat tersebut. Saat sekarang. Itu. Ini ya. Sedikit mengulang ya pelajaran yang terdahulu. InsyaAllah pernah dibahas ya. Nanti coba di murojaah kembali. Jadi di sini ketika jawab syarat itu bersambung dengan ma nafiyah, maka dia wajib dihubungkan, wajib bersambung pula dengan fa. Fama akdzibu. Ini contohnya. Berikutnya, sadisan yang keenam. Ayyaqtarina bi lan. Ayyaqtarina bi lan. Jadi jawab syarat itu bersambung dengan lan. Jawab syarat bersambung dengan lan. Lan untuk menafikan dan waktunya akan datang. Ya. Nahwu contoh, man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirati. Man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirati. Barang siapa yang memakai sutera di dunia, falan yalbasahu, maka dia tidak akan memakainya fil akhirah, di akhirat. Ini di waktu akan datang. Nafinya untuk waktu akan datang di akhirat kelak. Ini falan yalbasahu. Nah, di sini jawab syaratnya lan yalbasa. Lan yalbasa. Fi'ilnya yalbasa didahului, dimasuki oleh lan, ya,
Asalnya yalbasu ya, marfu dengan dhammah, kemudian dimasuki oleh lan menjadi mansub dengan fathah, lan yalbasa. Nah, ini menjadi jawab syarat. Lan yalbasa menjadi jawab syarat. Ada lan tersebut, jawab syaratnya bersambung dengan lan, maka dia wajib bersambung dengan fa. Menjadi fa lan yalbasa. Ya, falan yalbasahu fil akhirah. Baik. Ini. Berikutnya, sabian yang ketujuh, tempat yang ketujuh. Ayyaqtarina bisini. Ayyaqtarina bisini. Jawab syarat itu bersambung dengan sin, dengan huruf sin. Apa makna huruf sin? Faedahnya yakni untuk makna istiqbal, untuk menunjukkan makna istiqbal, menunjukkan makna untuk akan datang. Ya, artinya fi'il mudhari' yang diawali huruf sin, maka dia bermakna akan datang. Jadi bukan lagi bermakna untuk hal atau sekarang, juga bukan bermakna kebiasaan, rutinitas, tetapi ketika fi'il mudhari' itu diawali oleh sin atau juga saufa, maka di situ fi'il mudhari' bermakna untuk akan datang, waktu yang akan datang. Jadi perbuatan yang akan dilakukan di waktu akan datang. Itu. Contoh nahwu, in tusafir fa usafiru. In usafir fa usafiru. Jika engkau pergi, maka aku akan pergi di waktu akan datang, entah nanti atau besok. Artinya setelah kalimat itu diucapkan, ini akan datang. Ini aku akan pergi. Nah, di sini in ya, ada tuh syarat, kemudian tusafir fi'il syarat, kemudian jawab syaratnya usafiru. Asalnya pada kalimat usafiru sebagai jawab syarat, kemudian dia bersambung dengan sin menjadi sa usafiru. Sa usafiru, saya akan pergi. Nah, jawab syarat ini bersambung dengan sin, sa usafiru, maka dia wajib pula bersambung dengan fa menjadi fa sa usafiru. Ya, ini fa sa usafiru, maka saya akan pergi. Saminan yang ke-8, tempat yang ke-8. Ayyaqtarina bi saufa. Jawab syarat itu bersambung dengan saufa. Jadi jawab syarat ini bersambung dengan saufa. Nahwu, contoh. Pada ayat wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Insya'a ya, innya sukun ya, bukan inna. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Ini. Dan jika kalian khawatir, wa in khiftum ailatan, dan jika kalian tuh khawatir, kalian takut ailah, miskin, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi, maka Allah akan mencukupkan kalian. Yughni itu mencukupkan, memberikan kecukupan, memberikan kekayaan ya pada kalian, min fadlihi, dari karunia-Nya, insya'a, jika dia menghendaki, jika Allah inginkan, Allah kehendaki. Ya. Di sini in khiftum, ya khiftum fi'il syarat, kemudian jawab syaratnya pada kalimat saufa yughnikum. Saufa yughnikumullahu. Ini. Jadi fi'il jawab syaratnya pada fi'il yughni ini bersambung dengan saufa. Saufa yughnikum. Saufa yughnikumullah. Nah, dia bersambung dengan saufa. Karena bersambung dengan saufa, ya, jawab syarat ini bersambung dengan saufa, maka dia
wajib bersambung dengan fa, menjadi fa saufa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Ini. Ya. Ini tempat yang ke-8. Berikutnya. Tasian yang ke-9. Tempat yang ke-9 yang wajib dihubungkan dengan fa, ay yusaddara bi ka'annama. Ay yusaddara bi ka'annama. Ya. Jawab syarat itu didahului oleh ka'annama. Ya. Jawab syarat ya, yusaddara itu didahului. Didahului gitu ya. Didahului oleh ka'annama. Nahwu contoh dalam ayat di surah Al-Maidah disebutkan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Ya. Annahu bahwasanya man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa jiwa yang lain, tanpa sebab jiwa yang lain, artinya bukan karena qisas, au fasadin fil ardi, atau berbuat kerusakan, atau karena kerusakan atau berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah qatalan nasa jami'a, dia membunuh manusia semuanya. Masya Allah. Ini ya di surah Al-Maidah. Nanti bisa dilihat kembali, dibaca terjemahannya maupun tafsirnya ya untuk lebih lanjutnya. Nah, di sini terkait dengan pembahasan ini saja. Di sini man tadi isim syarat, kemudian fi'il syarat, qatala nafsan dan seterusnya. Kemudian jawab syaratnya pada kalimat qatalan nasa jami'a. Ya, qatalan nasa jami'a. Ini sebagai jawab syarat. Nah, jawab syarat ini didahului oleh ka'annama. Jadi ka'annama qatalan nasa jami'a. Nah, karena didahului oleh ka'annama, maka dia wajib dihubungkan dengan fa, menjadi fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Ini. Ya. Jadi ini ada 9 tempat. Insyaallah ini sudah semuanya ya disebutkan di sini. 9 tempat wajibnya jawab syarat itu dihubungkan dengan fa. 2 tempat sudah disebutkan pada pelajaran yang terdahulu, pelajaran sebelumnya. Kemudian di sini ditambahkan 7 tempat yang lain. Ya. Mungkin bisa diulang secara ringkas. Yang pertama yaitu jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, jawab syarat itu berupa fi'il thalabi, yakni diantaranya amr, nahi, ataupun istifham. Yang ketiga, jawab syarat itu berupa fi'il jamid, seperti laisa. Yang keempat, jawab syarat itu bersambung dengan qad. Yang kelima, jawab syarat itu bersambung dengan ma nafiyah. Yang keenam, jawab syarat itu bersambung dengan lan. Ya, lan. Jawab syarat yang ketujuh, jawab syarat itu bersambung dengan sin. Yang kedelapan, jawab syarat itu bersambung dengan saufa. Dan yang kesembilan, jawab syarat itu didahului oleh ka'annama. Nah, kemudian perhatikan di sini ada satu faedah penting, dan juga kalau tadi diperhatikan dari contoh-contoh yang ditunjukkan pada pembahasan ini tadi ya, ketika jawab syarat itu dihubungkan dengan fa, ya, ketika jawab syarat itu bersambung dengan fa, maka perhatikan keadaan fi'il pada jawab syarat tersebut, terutama fi'il mudhari'nya.
Ya, terutama kalau itu fi'il mudhari' ya. Perhatikan keadaannya. Bagaimana? Contoh tadi misalkan yang nomor 5 tadi ya. Fama agzibu. Fi'il mudhari'nya agzibu. Fi'il mudhari' di sini marfu'. Padahal dia menjadi jawab syarat. Agzibu. Marfu' dengan dhamma. Padahal ini dia menjadi jawab syarat. Kemudian contoh yang berikutnya, yang ke-6 tadi, lan yalbasahu. Ya, karena ada lan, ya dia mansub. Lan yalbasa. Lan yalbasa. Padahal dia menjadi jawab syaratnya. Kemudian yang ke-7, jawab syaratnya, fa sa usafiru. Usafiru. Ini marfu' dengan dhammah. Padahal dia menjadi jawab syarat. Dan yang ke-8 tadi, fa sawfa yughnikumullah. Yughni ini juga ini marfu'. Ya. Tandanya dengan dhammah muqaddarah. Padahal dia menjadi jawab syarat. Nah, kemudian perhatikan pada ketentuan sebelumnya bahwasanya fi'il yang menjadi jawab syarat itu keadaannya menjadi majzum. Keadaannya menjadi majzum, artinya dia dijazmkan oleh adatus syarat. Jadi fi'il yang menjadi jawab syarat itu dijazmkan oleh adatus syarat, oleh kata syarat. Tetapi di sini tadi fi'il itu apa? Tetap marfu'. Ataupun tadi ada yang mansub ya karena ada lan. Tetapi artinya maksudnya apa? Fi'il tadi tidak menjadi majzum. Ya. Dari contoh-contoh ini tadi ya tadi fama agzibu, fasa usafiru, ya. Kemudian falan yalbasa, ya, di sini tidak menjadi majzum. Kenapa? Padahal faedah asalnya dikatakan apa? Jawab syarat itu majzum. Ya, jawab syarat itu majzum, dijazmkan oleh adatus syarat. Tetapi pada contoh yang ini tadi, fi'il itu tidak majzum. Nah, di sini disebutkan ya, sesudah tadi tempat yang ke-9 ya, ada satu kalimat di sini, satu faedah penting. La yujzamu jawabu syarti idza qarana bil fa'i. Ya, ini la yujzamu jawabu syarti idza qarana bil fa'i. Jadi tidak dijazmkan. La yujzamu, tidak dijazmkan. Jawab syarti, jawab syarat, idza qtarana bil fa'i, jika dia bersambung dengan fa. Ya, ini. Jadi ketika jawab syarat itu bersambung dengan fa, maka tidak dijazmkan. Lafadznya tidak menjadi majzum. Fi'il, terutama fi'il mudhari' yang menjadi jawab syarat tidak menjadi majzum kalau jawab syarat itu bersambung dengan fa. Ya, seperti tadi ya contohnya, fa sa usafiru, fama agzibu. Nah, di situ mudhari'nya tetap marfu', agzibu, usafiru. Kenapa? Karena dia menjadi jawab syarat dan bersambung dengan fa. Ada fa-nya, fama agzibu, fa sa usafiru, fa sawfa yughnikumullah, falan yalbasa. Ada fa-nya bersambung dengan fa. Nah, karena jawab syarat ini bersambung dengan fa, maka dia tidak dijazmkan. Tidak dijazmkan lafaz-lafaz tersebut. Lalu bagaimana untuk menyesuaikan dengan kaidah asalnya bahwasanya adatus syarat itu menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, di sini disebutkan kelanjutannya, wa yakunu al-i'rabu hina idzin lil jumlati. Nah, pada keadaan itu, hina idzin ketika keadaannya demikian tadi, jawab syarat itu bersambung dengan fa, maka i'rabnya itu untuk jumlah. Jadi i'rab
yang berlaku pada jawab syarat sebagai pengaruh dari adatus syarat itu pada keseluruhan jumlah tersebut yang menjadi jawab syarat tersebut. Jadi bukan pada lafaz fi'il pada jumlah tersebut, tetapi pada keseluruhan jumlah atau kalimat tersebut. Bisa dibedakan ya, bisa dipisah atau dibedakan antara lafaz fi'il dalam kalimat tersebut yang menjadi jawab syarat dengan kalimat tersebut. Kalimat itu sendiri, satu kalimat utuh. Satu kalimat utuh. Artinya tidak hanya satu lafaz fi'ilnya saja, tidak, tetapi satu keutuhan sebagai satu kalimat. Ya, beda ya. Ini. Jadi satu kalimat itu yang menjadi jawab syarat itu yang dikenai i'rab. Jadi bukan pada lafaz fi'il yang ada pada kalimat itu, bukan. Tapi kalimat itu sendiri. Ya, satu kalimat itu yang terjadi i'rabnya. Fa yuqalu innaha fi mahalli jazmin. Lalu sehingga dikatakan bahwasanya dia yaitu kalimat tersebut fi mahalli jazmin, berada pada tempat jazm. Ya, jadi jazmnya itu tidak secara lafaz pada fi'il yang ada pada kalimat tersebut. Misalkan tadi usafir, fasa usafir, tidak demikian, tidak kemudian menjadi fasa usafir atau fama akzib majzum dengan sukun, atau fasa usafir majzum dengan sukun, tidak demikian. Ya, tetap di situ fama akzibu dia marfu dengan dhamma, fasa usafiru juga marfu dengan dhamma, falan yalbasa mansub dengan fathah sesuai dengan masing-masing kalimat tersebut. Kemudian jazmnya karena menjadi jawab syarat ya, tentunya akan tetap terkait dengan jazm. Nah, jazmnya itu pada mahalnya, pada tempatnya. Ya, jadi kalimat tersebut misalkan ma akzibu atau sa usafiru atau lan yalbasa atau saufa yughnikumullah, ya, kalimat-kalimat tersebut yang menjadi jawab syarat itu secara mahal jazm, secara tempat dia berada pada mahal jazm, berada pada tempat jazm. Ya, ini. Jadi i'rab jazmnya pada mahalnya, pada tempatnya, bukan pada lafadznya. Ini ingat ketika jawab syarat bersambung dengan fa. Ya, ketika jawab syarat bersambung dengan fa. Nah, kalau tidak bersambung dengan fa, ya kembali ke hukum asal. Kalau jawab syarat tidak bersambung dengan fa, maka fi'il atau maka jawab syarat, fi'il pada jawab syarat dia majzum. Seperti pada pembahasan yang sebelumnya. Ini. Jadi perhatikan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Kapan digunakan hukum asal, kemudian kapan digunakan hukum yang lebih terperinci sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ini. Ini dulu untuk pembahasan kali ini. Kemudian ada beberapa tamarin terkait dengan ini, sampai pertama, kedua, dan seterusnya. Masih ada beberapa latihan ya terkait dengan ini. Karena waktu, alafu minkum untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Untuk tamarin dicoba, dilatih dulu di rumah untuk PR, untuk latihan. InsyaAllah nanti dibahas pada waktu yang akan datang ya. Wallahu a'lam, alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.